Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurlarasati, NRP 562042131511 dari Prodi Teknologi Aquakultur, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang pengelolaan lingkungan dalam budidaya ikan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan budidaya? Budidaya adalah suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Pendapat lain mengatakan pengertian budidaya adalah suatu usaha yang tersusun secara terencana untuk memelihara dan mengembangbiakan suatu tanaman atau hewan. Selanjutnya, pengertian budidaya perairan. Budidaya perairan dapat dikatakan juga sebagai aquakultur, merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan akuatik dalam wadah terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Kegiatan-kegiatan yang umum termasuk di dalamnya adalah budidaya ikan, budidaya udang, budidaya tiram, budidaya rumput laut, dan lain sebagainya. Dalam aquakultur juga menyiratkan semacam intervensi dalam proses pemeliharaan untuk meningkatkan produksi seperti penebaran benih yang teratur, pemberian pakan, perlindungan terhadap pemangsa atau predator, serta pencegahan terhadap serangan penyakit dan sebagainya. Lalu, mengapa peran budidaya perairan sangat penting bagi kebutuhan pangan? Peningkatan produksi dari budidaya perikanan akan menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan gizi dunia karena ikan mengandung seperenam dari protein hewani orang yang mengkonsumsi serta mengandung mikronutrien penting dan asam lemak omega 3. Perikanan budidaya menjadi salah satu sumber daya yang sangat diandalkan ke depan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat global. Saat ini, negara-negara di dunia dituntut untuk berkeras mencari solusi bagaimana memenuhi kebutuhan pangan di tengah fenomena ledakan penduduk yang seolah tak terkendali. Fenomena pergeseran orientasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat global yang lebih mengedepankan pada konsumsi pangan yang aman dan menyehatkan telah secara langsung memicu tingginya permintaan terhadap kebutuhan protein alternatif berbasis ikan. Selanjutnya, usaha budidaya perairan bantu menyiapkan pangan bagi manusia. Laporan FAO menyebutkan bahwa rata-rata warga dunia mengkonsumsi setidaknya 20 kg ikan pada tahun 2015, naik dari 9,9 kg per tahun pada era 60-an. Sementara di tahun 2030, tingkat konsumsi ikan dunia diprediksi akan sampai 22,5 kg per kapita per produksi perikanan budidaya, sebesar 172 juta ton atau naik 15% dari rata-rata kebutuhan pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2011. Sebagai gambaran kontribusi perikanan budidaya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan dunia mengalami kenaikan signifikan, yaitu 7% pada tahun 1974, naik menjadi 39% pada tahun 2004, dan ternyata terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tidak salah jika FAO memprediksi ke depan perikanan budidaya akan menjadi barometer utama dalam menopang kebutuhan gizi berbasis ikan bagi masyarakat global. FAO juga merilis data bahwa kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2016, produksi perikanan budidaya dunia telah mengalami lonjakan dari sebesar 61,5 juta ton pada tahun 2009 menjadi 101 juta ton pada tahun 2014, atau naik rata-rata per tahun sebesar 6,1%. Sedangkan di satu sisi dalam kurun waktu yang sama, produksi perikanan tangkap hanya mengalami kenaikan rata-rata 0,72% dan seterusnya cenderung menunjukkan tren yang konstan. Selanjutnya ada komoditas utama budidaya perikanan di Indonesia. Yang pertama ada rumput laut, kedua udang, tiga kepiting, dan empat cakalang atau tuna.
Selanjutnya, dampak lingkungan dari aquaculture. Aquaculture dibandingkan perikanan tangkap dapat lebih merusak lingkungan secara lokal, namun lebih bersahabat secara global. Tantangan besar aquaculture adalah bagaimana meningkatkan produktivitas untuk suplai pangan, namun dengan penggunaan sumber air dan lahan yang lebih efisien serta kerusakan lingkungan akibat limbah dari hasil aquaculture. Ketika aquaculture tidak dikelola dengan baik, ia dapat memiliki serangkaian dampak buruk antara lain pemborosan tanaman akibat manajemen pakan yang buruk, polusi air, penggunaan antibiotik yang berlebihan terkait dengan resistensi antibiotik, dan gangguan ekosistem lokal. Budidaya berkelanjutan atau sustainable aquaculture. Indonesia adalah produsen perikanan laut terbesar kedua di dunia dan sektor aquaculture memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan, ekspor, dan lapangan kerja Indonesia. Protein air atau makanan laut adalah salah satu sektor makanan yang paling cepat berkembang dan paling banyak diperdagangkan. 20% asupan protein berasal dari makanan laut atau seafood. Konsumsi makanan laut menyediakan sumber protein penting bagi miliaran orang. Pertumbuhan penduduk dengan populasi manusia yang akan meningkat menjadi 9 miliar pada tahun 2050, kita akan menyediakan pasokan makanan yang mengandung protein untuk generasi mendatang dengan makanan laut yang aman dan berkelanjutan. Perkembangan budidaya perikanan ramah lingkungan. Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, pemberdaya saing, dan berkelanjutan memerlukan dukungan dari semua pihak. Untuk mendukung berkelanjutan usaha perikanan budidaya, perlu upaya penerapan pendekatan terhadap lingkungan dalam pengembangan perikanan budidaya. Usaha perikanan budidaya yang memperhatikan berkelanjutan lingkungan akan menghasilkan keberhasilan usaha, karena perikanan budidaya tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan yang baik, lingkungan budidaya maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah teknologi budidaya berkelanjutan. Yang pertama adalah teknologi sistem sirkulasi. Sistem ini memanfaatkan proses nitrifikasi dari bakteri dengan sistem limbah dari sisa pakan maupun hasil metabolisme berupa amonium dikonversi menjadi komponen yang lebih dapat ditoleransi oleh ikan, yaitu nitrat. Kedua ada teknologi bisnetik atau budidaya udang alami empalasi. Metode budidaya ini diterapkan dengan memperkecil petakan tambak dari ukuran biasanya 1/5 hingga 1/4 dari ukuran tambak pada umumnya. Yang ketiga ada teknologi probiotik. Probiotik ini merupakan salah satu upaya budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan karena probiotik bertugas mengurai H2S, amoniak, dan nitrat yang terdapat pada limbah.